Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Niwal Anakoro. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknis Universitas Aloleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum tentang Red Hat Academy yang telah saya buat sebelumnya. Sebelumnya itu kita telah sampai pada materi tentang chapter 1 Introduction to Linux. Oke, sudah pengantar Linux, saya sudah menjelaskan di sini. Nah, tapi pada sebelumnya kan saya ingin praktek juga tentang itu. Nah, kalau sekarang kita akan melanjutkan dan saya akan memulai juga dengan praktik langsungnya, karena waktu praktikum pertama saya itu tidak melakukan praktik dan saya hanya menjelaskan apa yang ada di bagian-bagian sini, mulai dari pengantar hingga ke distribusi Linux. Nah, tapi pada bagian ini kita akan kembali mengulang dan saya sudah tahu kita harus masuk kemana. Yang pertama itu kita akan ke lab environment. Di lingkungan lab sini pertama saya akan duplikat dulu biar lebih gampang. Kita masuk ke lingkungan lab, kemudian kita tindis membuat, kita akan membuat ruang kelas. Kita akan tunggu dia sampai dia selesai membuatnya. Ini dia agak lama soalnya jaringan saya kurang bagus ya, jadi kita tunggu saja sampai dia berhasil. Kita bisa juga nonton tutorial di sini. Ini kita mau nonton tutorialnya di sini terlebih dahulu. Sama ya, lama juga soalnya jaringan saya memang kurang bagus. Welcome to the Red Hat Learning Subscription Online Lab Environment Tutorial. To get started, click the Create button. Just a quick note, most environments use pre-built images which take only a few minutes to get started. So just be patient, grab a cup of coffee or tea, and your environment will be ready in no time. So now that everything is active, let's take a look. The red delete button at the top will delete your entire lab environment, along with any of the work you've done. Don't delete your environment unless you've finished all your work in the course. Next is the stop button. This will change your machines from an active state to a stopped state. Stopping your machines at the end of a learning session will ensure that your lab hours are being used in a productive way. Next, let's take a look at our virtual machine. To help us get started, let's take a look at the lab environment orientation graphic, which is always located in your student guide. In the example here, you can see that our student workstation is connected to server A and server B, as well as the student network. The student network is connected to the Bastion server. The Bastion server then connects to the classroom network, which is connected to the internet and facility network, as well as the classroom contents materials needed to run the labs and exercises for the course. Let's head back to the lab environment control page and log into the workstation by clicking the Open Console button. As you can see here, we're ready to log in as the student user. I'll use the password student. In the top right, there are 6 buttons. The first button allows us to enable host paste. This allows us to copy text using keyboard shortcuts like Control-C and Control-V from our local machine, and then paste that text into our virtual machine.
Next up is the Send Text to Client button. This button allows us to quickly type or copy-paste text into the window, which is then sent to the cursor's position in the client. Next up is the Control-Alt-Delete button. This allows us to shut down the workstation quickly and easily. And after that, we have the on-screen keyboard button, which allows us to use a handy on-screen keyboard for typing, great for when we're practicing our exercises on a tablet. The second to last button is the Hide Host Point button. This turns off the small circle icon so that all you see is the actual arrow pointer inside of our workstation. Have you ever found yourself needing to insert a non-ASCII text character into your terminal? Well now, inside of our graphical interface, that function is turned on by default. However, if you find yourself in a non-graphical interface and needing to insert one of these characters, you can click this button here to turn on that function. For more information about this topic, make sure to check out the Console Usage Guide PDF. To make your environment widescreen, click the arrow in the upper right-hand corner. Click the Settings icon, choose Devices, then Displays, and finally choose a widescreen resolution, and click Apply. Let's switch back to the lab environment's main page. At the bottom we have two timers. Pressing the plus button next to the auto stop timer gives our lab environment more time before your machines stop. The auto destroy timer is different. Once that timer hits 0 days, your entire lab environment will be deleted, and your work won't be recoverable. If you need additional time to continue your course, press the plus button before it hits 0. If you find yourself having additional questions or difficulties using the lab environment, we recommend you double check the lab environment orientation section of your student guide. You can also click the question mark button to view our frequently asked questions document. And for any other further questions, simply click the support tab in the upper left. Thanks for watching this tutorial. Good luck with your labs and exercises. Oke, ya kita sudah lihat tentang tutorialnya. Jadi kita akan masuk ke sesi kerja workstation, dan di kursus pun kita sudah lihat apa-apa saja yang akan kita diminta seperti itu. Sini sudah status yang telah kita lihat, dan kita masuk ke sini ya, lab. Ini ada labnya. Oke, ada bab 1, sini ada penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke latihan terpadu distribusi Linux. Nah, di sini kita pertama disuruh untuk membuka panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop GNOME. Identifikasi distribusi Linux yang berjalan di sistem Anda. Sebagai student, pengguna di workstation mesin tersebut, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda, dan untuk bagian ini tentu memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Jadi kita copy dulu. Nah, kita masuk ke workstation, kita buka konsolnya. Agak lama ya. Untuk passwordnya saya cek dulu.
Hmm, masuk 6 mungkin. Oke. Hmm, kenapa ya dia tidak mau ya? Jadi sini kita sudah masuk di workstationnya. Kemudian kita akan masuk, tapi dari tadi saya coba itu dia nggak mau juga. Jadi saya akan masukkan dulu username saya. Nah, dari tadi sepertinya dia tidak mau ya, entah kenapa dia tidak mau. Saya akan lihat kembali di enrollnya. hmm, eh, hmm. Oke, jadi saya akan eh, setelah saya ulik-ulik, ternyata passwordnya itu adalah student. Kita tes apakah benar passwordnya. Salah ya. Oke, jadi kita sudah masuk di dalam sini, di dalam sistem operasi. Ya, di dalam sistem operasinya kita akan lihat yang pertama itu kita diminta untuk cluster into distribution. Kita akan masuk ke setting dulu. Masuk ke dalam setting. Kita akan lihat
Yap, oke, sudah betul. Oke, kita sudah menyelesaikan yang ini. Kita membuka, kita akan lanjut. Selanjutnya kita ada quiz. Sini ada quiz yang pertama itu quiz pengantar Linux. Jadi kita akan pilih jawaban yang benar untuk tiap pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan Linux tersedia secara gratis di bawah lisensi sumber yang terbuka. Kita akan coba yang D lah kalau gitu. Benar ya. Yang kedua adalah kumpulan aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh proyek apa? GNU ya teman-teman ya. Yap, benar sekali. Kemudian kita kernel bertanggung jawab atas tugas-tugas apa saja. Nah, kernel itu kalau saya tidak salah adalah membuat driver. Kemudian apa itu terminal? Terminal dia itu seperti komputer khusus yang mengolah server ya. Oh, ternyata salah. Ya, saya mohon maaf kalau salah. Yang kelima, manakah dari distribusi Linux berikut yang berbasis Fedora? Red Hat? Nah, sangat betul. Oke, jadi dari 5 pertanyaan, sayangnya saya salah satu, tapi tidak apa-apa, cukup bagus. Kemudian, ringkasan tentang mengenai Linux ini. Yang pertama adalah Linux ini adalah sumber daya terbuka, yang berarti kode sumbernya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Kemudian Linux ada banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, komputer, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen. Kemudian kita dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau antarmuka pengguna grafis. Kemudian distribusi Linux dirancang untuk tujuan tertentu, namun dipelajari satu distribusi. Namun mempelajari satu distribusi membantu kita merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Kemudian ada Enterprise Linux, satu sistem operasi yang stabil dan memiliki hubungan jangka panjang dikembangkan oleh Red Hat. Nah, kita sudah selesai bahas waktu. Kita mulai di ini dulu. Bahwa kita akan mengakses sistem Linux. Kemudian kita akan masuk ke sistem Linux lokal. Tujuannya masuk ke sistem Linux yang menggunakan pengelola desktop GNOME, GDM, dan konsol berbasis teks. Sistem Linux multi-user. Sistem operasi Linux dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap orang yang menggunakan komputer dapat memiliki akun pribadi di sistem tersebut. Setelah masuk, kita dapat membuat dan menyimpan data di direktori home kita sendiri yang terpisah dari pengguna lain. Alih-alih berbagi kredensial masuk, setiap pengguna memiliki akun yang masuk yang unik. Praktikum ini memberikan privasi kepada setiap pengguna dan melindungi data kita agar tidak terhapus atau diubah secara tidak sengaja oleh pengguna lain. Prinsip ini juga berlaku untuk data dan konfigurasi sistem. Kita dapat memiliki kendali penuh atas lingkungan login kita sendiri. Tetapi, kecuali kita adalah administrator, kita tidak dapat melakukan perubahan sistem. Linux ini adalah sistem operasi multi pengguna yang tangguh karena memisahkan peran pengguna dari peran administrator dan mengkontak-kontakkan pengguna satu sama lain. Kemudian kita masuk ke sistem Linux. Yang pertama adalah konsol Linux. Konsol adalah perangkat tampilan ke tempat sistem Linux mencetak pesan dan pengguna dapat memasukkan teks. Konsol adalah lingkungan default jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang. Setelah sistem selesai melakukan booting, konsol menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Interaksi dengan konsol terbatas karena konsol menggunakan perangkat tampilan, tetapi tidak dapat menjalani aplikasi grafis. Anda hanya dapat berinteraksi dengan konsol dengan memberikan input teks. Di sini. Kita from konsol Linux.
sebenarnya saya juga kurang mengerti ya teman-teman. Pak. Saya ada sedikit error teman-teman. Kita stopping dulu semuanya. Kita lanjut dulu ke materinya. Penggunaan konsol mungkin juga menggunakan perangkat lunak dan konfigurasi tambahan saat bekerja dengan sistem jarak jauh. Misalnya lingkungan laboratorium kelas untuk kursus. Ini menggunakan mesin virtual VM yang kita akses melalui komputer jaringan virtual VNC koneksi. Lingkungan desktop grafis GNOME. Linux juga menawarkan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan sistem. Linux menggunakan GNOME untuk menyediakan lingkungan grafis bagi pengguna. GNOME adalah lingkungan desktop sumber terbuka yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. GNOME mengikuti konvensi yang sama dengan sistem operasi lainnya menggunakan sistem Windows Mint. Setelah komputer Linux yang memiliki lingkungan desktop grafis terpasang melakukan booting, komputer akan menampilkan layar login dan menajah tampilan GNOME. IDE sebuah sistem yang menangani login dan autentifikasi pengguna. Nah, jika terdapat beberapa akun pengguna di komputer, pilih identitas Anda. Nah, sini tadi saya sudah masuk ya. Jadi sekarang saya lagi mengulang, saya starting ini VM saya agar mendapat tampilan seperti ini karena tadi sempat error ya. Nah, berbeda di lingkungan desktop lainnya, desktop GNOME ini dimulai dengan tampilan dashboard. Tampilan ini memperlihatkan 3 komponen utama dari lingkungan grafis. Nah, di pojok kiri atas ada ikhtisar aktivitas yang mengatur jendela dan aplikasi yang sedang berjalan, di mana kita dapat beralih tampilan antara dashboard dan tampilan desktop dengan mengklik aktivitas atau dengan menekan tombol super yang ini ya. Kemudian ada di sudut kanan atas, menu sistem menyediakan akses ke pengaturan umum termasuk jaringan, volume, audio, kontrol Bluetooth, dan menu untuk keluar di bagian sudut kanan atas yang ini. Kemudian di bagian bawah layar, teks juga dikenal sebagai panel dashboard bersih penyedia aplikasi umum. Klik ikon kotak untuk melihat semua aplikasi yang terdalam di dalam sistem yang ini ya teman-teman. Oke, sudah aktif. Kita buka kembali workstation kita. Oke, kita masuk. Kita tunggu. Oke, sudah mirip ya teman-teman, sudah sama. Kemudian kontrol administrasi berbasis web. Di Linux, praktik terbaik adalah membatasi akses pengguna hanya pada sumber daya yang dibutuhkan. Satu tugas. Demikian pula mungkin ada skenario di mana akses ke suatu sistem mesin dibatasi karena alasan keamanan. Namun komunikasi HTTP sering diaktifkan dan tersedia secara luas. Dalam skenario ini kita dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web yang disebut cockpit. Cockpit adalah alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Cockpit disponsori oleh Red Hat dan diinstal secara default di banyak distribusi Linux. Nah, browser menampilkan sertifikat karena Cockpit menggunakan sertifikat yang ditandai sendiri. Konfirmasikan pengecualian, keamanan autentifikasi dengan menggunakan nama pengguna dan data dan kata sandi Anda. Jadi kita akan masuk di Cockpit ya teman-teman.
software file Firefox terminal aplikasi copy di mana ya, kita type saja. Lanjut, yang kedua itu ada masuk ke sistem Linux lokal. Nah, kita akan masuk ke sistem Linux dan tinjau pengaturan pengguna. Masuk ke RHL dengan menggunakan GNOME Desktop Manager GDM. Navigasi konsol kokpit sebagai sudut pengguna di workstation mesin tersebut. Gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya bukan tersedia. Kita bisa ubah di sini. Masuk ke terminal. Nah, oke, kita lihat Lab Start Access Login. Kita full screen dulu. Kenapa ya dia tidak? Gimana ya teman-teman ya? Kita di full screen. Ganti kita sebagai operator menggunakan GNOME Desktop Manager. Dari menu sistem kita klik matikan keluar, ini ya, matikan keluar, terus logout ya. Saya ubah ke bahasa Inggris lebih gampang. Logout. Nah, kita akan logout. Kemudian on the login screen, select the operator user and use the right hat as the password. Di mana itu? Red hat.
bisa ya sini kayaknya ya. Operator 1 benar ya, operator 1 red hat. Nggak bisa juga teman-teman ya. Karena dia error terus, kita akan lanjut saja dulu untuk menjelaskan. Yang pertama itu kita login as operator ya. Dari menu sistem klik matikan keluar. Coba untuk memperbarui operator 1 ke sandi pengguna. Dari menu sistem klik pengaturan, alternatifnya klik aktifasi di pojok kiri atas desktop, lalu klik ketik dan pilih setting. Di panel kiri sebelah kiri klik pengguna. Modul ini diblokir untuk operator 1 pengguna. Anda mencoba membukanya dengan mengklik buka kunci. Sistem meminta student kata sandi pengguna karena operator 1 pengguna tidak dapat membuka kunci panel kontrol pengguna. Hanya pengguna administrasi yang memiliki itu untuk mengubah sistem. Tapi karena dari tadi saya mencoba, saya belum mendapat pada layar login ada operator pengguna, jadi kita lanjut saya dulu untuk menjelaskan ya. Kemudian ketiga kita masuk sebagai root pengguna dengan menggunakan BDN. Nah, dari sistem kita klik matikan keluar, konfirmasikan operasi dan mengklik keluar. Pada layar login klik tidak terdaftar, gunakan root sebagai nama pengguna dan red hat sebagai kata sandi. Nah, ini mungkin bisa kita coba. Start, kita gunakan root red hat. Nah, ini bisa ya teman-teman, kita coba. Oke, kita akan telah login as privileged user. Segera setelah menampilkan bidang informasi sebegitu. Ya, sesuai. Yap. Keluar dengan root sesi desktop. Kita akan log out. Kita akan log out terlebih dahulu. Kemudian kita log out. Kemudian kita masuk kembali student. Masuk kembali, kemudian kita akan review the cockpit console. Klik aktifasi pojok kiri atas desktop, lalu ketik dan pilih Firefox. Kita akan pilih Firefox, kemudian arahkan ke https localhost 9090. Kita tunggu di Firefox-nya. Kita buka https /2 localhost 9090. Oh iya, saya ada salah sedikit. Ini trouble ya, menggunakan sertifikat ditandangi sendiri. Sepertinya karena itu harus
Oh iya, saya ada salah ya, maaf maaf maaf. Nah, oh kita copy aja, kita mulai. Sepertinya tetap error ya teman-teman ya. Eh, Sepertinya tentang operator nama pengguna kata sandi saya belum bisa teman-teman untuk sampai saat ini. Saya telah cari-cari tapi tetap tidak dapat. Jadi untuk sekarang sampai sini dulu tentang progres retest saya, di mana saya telah sampai di bagian 2. Walau ada sangat banyak kesalahan baik di operatornya segala macam, namun di praktikum selanjutnya saya akan mencoba untuk lebih baik lagi dan mempelajari dulu sebelum membuat video ini. Akhir kata saya Ningwala Nakoro undur diri, semoga ke depan lebih baik lagi. Saya Iri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.